Salam jumpa, sukacita selalu. Kita bisa berjumpa dalam renungan singkat setiap hari. Dan hari ini kita berada pada tempat perkemahan ke-13 dari 42 tempat perkemahan bangsa Israel selama mereka di padang gurun. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Sampai saat ini Engkau tetap menolong kami. Bapa, terima kasih. Kami mau belajar dari tempat perkemahan ke-13 bangsa Israel, yaitu di Haserot. Tuhan berkati kami, biarlah kami mendapat pewahyuan pengajaran dari tempat ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bilangan 33 ayat 17. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awah lalu berkemah di Haserot. Haserot itu tempat perkemahan ke-13. Artinya pagar desa-desa atau pemukiman, dan berasal dari kata hasar yang berarti mengelilingi dengan tiang atau menentukan batas. Wilayah Haserot ini terletak 55 kilo di sebelah timur laut Gunung Sinai. Di tempat ini, di Haserot ini, Musa mengambil perempuan Kus menjadi istrinya juga, dan akhirnya apa? Miriam dan Harun mengatai Musa sehingga Miriam terkena penyakit kusta. Bilangan 12 ayat 1, 2 dan 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sesungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Sekali lagi ayat 2. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Dan ketika awan telah naik ke atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dan akhirnya Miriam dikucilkan keluar perkemahan selama 7 hari. Bilangan 12 ayat 15. Jadi dikucilkannya lah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Dan memang ini yang menghambat mereka berjalan, karena juga tertunda 7 hari karena menunggu Miriam untuk sembuh dari kustanya. Jadi Harun dan Miriam ini menyatakan dirinya bahwa mereka sama tingkatnya dengan Musa. Allah mengatakan kepada mereka bahwa Musa berbeda dengan nabi yang lain yang cuma diberikan penglihatan dan mimpi, tetapi Musa berbicara langsung dengan Allah. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hamba aku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Saudara, jadi memang Musa ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain.
Nabi yang lain diberikan penglihatan dan mimpi, tapi Musa itu berbicara langsung dengan Allah, berhadapan muka. Dan kemudian saudara, Harun juga dan Miriam itu pemimpin bangsa Israel. Cuma dalam hubungannya dengan Musa, mereka adalah pembantu Musa. Ya, mereka itu diangkat untuk membantu Musa. Keluaran 7 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Nah, ini dalam hubungannya dengan Allah. Maka Harun itu untuk membantu Musa, dan juga Miriam membantu Musa mestinya mereka. Nah saudara, dalam setiap organisasi, apalagi di gereja, kita dapat melihat ada beberapa orang yang ditugaskan untuk memegang bidang-bidang yang sudah mereka jalankan, dan mereka diurapi untuk pelayanan tersebut. Dan tentu kita tidak bisa mengambil wilayah mereka karena mereka sudah ditugaskan spesial ke situ, ya. Jadi seperti arti dari haserot ini, ada batas-batas yang tidak boleh kita langgar, terutama dalam hal otoritas, ya, dalam hal pelayanan yang diberikan kepadanya, tanggung jawab. Kita harus jangan sampai kita melanggar otoritasnya, karena memang akan tidak nyaman dalam suatu pelayanan atau suatu pekerjaan kalau kita melanggar otoritas seseorang, kita ambil alih. Kecuali memang dia sudah tidak mampu lagi, diberikan kepada saudara dan oleh pemimpin, baru saudara boleh mengambilnya, menjalankannya, ya saudara. Nah demikian juga dengan Harun dan juga Miriam. Tetapi mereka jangan sampai melewati otoritas yang diberikan Allah kepada Musa. Masing-masing punya pelayanan masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kita melihat di pembacaan kita di Ibrani, dan ada beberapa perjanjian baru yang saya angkat kemudian. Jadi kita harus saling menghargai kepada orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin kita. Berikan penghargaan kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, kemudian 2 Timotius 5 ayat 17, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Kita akan bertemu di gereja, ada banyak penatua, gembala, pendeta-pendeta. Mereka mengajar jemaat dan berkhotbah buat mereka, menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam 1 Timotius 5:17, mereka harus kita hormati 2 kali lipat. Bukan mereka minta dihormati, tetapi Tuhan yang bilang bahwa kita menghormati mereka. Jemaat menghormati mereka 2 kali lipat, saudara. Orang-orang tersebut tidak gila hormat, tidak mereka meminta dihormati, tetapi bagian kita harus sadar bahwa kita harus memberikan hormat kepada penatua-penatua, kepada para pengajar, kepada para pengkhotbah yang mengajar kita di gereja. Berikan hormat kepada mereka. Itu perintah Tuhan dan itu tidak bisa ditawar, saudara. Sekali lagi, bukan berarti mereka gila hormat atau gila pujian, tetapi bagian kita. Otomatis kita harus memberikan penghormatan kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga hubungannya dengan Allah Bapa di surga.
Kita juga seperti Musa pada saat mereka di padang gurun, ada perantara antara umat dengan Allah, yaitu Musa. Musa yang menjadi perantara antara Allah dengan umat. Apa yang disampaikan Allah itu disampaikan Musa. Jadi Musa menerima pewahyuan firman itu dari Allah sendiri untuk disampaikan kepada umat bangsa Israel. Nah, kalau kita sekarang ini ada perantara yang luar biasa. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan, saudara. Jadi Musa itu menjadi perantara antara Bapa di sorga dengan umat Israel. Demikian juga saat ini kita ada perantara, yaitu yang namanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dialah perantara kita. Makanya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita datang kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita minta, kita panjatkan, kita ucapkan syukur, dan dalam kesembuhan, permintaan kesembuhan semuanya kita minta dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dialah perantara kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah menebus dosa kita, supaya kita yang binasa ini memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dan tidak ada pribadi yang lain yang olehnya diselamatkan di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang olehnya saya dan saudara diselamatkan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.